warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyudias, mahasiswa Pendidikan Informatika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penerapan, tahapan, dan evaluasi data mining. Untuk pengertiannya, data mining adalah proses menemukan anomali, pola, maupun kolerasi dalam dataset yang besar untuk memprediksi hasil. Dasar dari data mining sendiri berkaitan dengan disiplin ilmu seperti statistik, AI, machine learning, dan teknologi database. Data mining juga dikenal dengan sebutan lain seperti data atau pattern analysis, knowledge discovery, knowledge extraction, dan information harvesting. Proses data mining yang pertama, pemahaman bisnis. Langkah pertama dalam proses data mining adalah menetapkan tujuan proyek dan mengetahui cara bagaimana data mining dapat membantumu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam tahapan ini, rencana harus dikembangkan seperti menentukan jadwal, action, dan pembagian peran. Yang kedua, ada pemahaman data mining. Data mining dicari atau dari semua sumber yang ada pada tahap ini. Tools visualisasi data mulai digunakan untuk mengeksplorasi sifat-sifat dalam data. Yang ketiga, ada persiapan data. Dalam tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan akan melewati data cleaning dan data transformasi. Sementara transformasi dapat dilakukan dengan mengubah data atau menjadikannya lebih berguna dalam data mining. Dalam transformasi, data dapat dilakukan beberapa hal seperti smoothing, agregasi data, generalisasi, normalisasi, dan konstruksi atribut. Yang keempat, ada data modeling. Pada tahapan ini, modeling matematika digunakan untuk menemukan pola dalam data. Jadi dalam data modeling ini biasanya menggunakan model matematika. Kemudian, teknik pemodelan akan disesuaikan dengan tujuan bisnis di awal. Selain itu, akan dibuat skenario untuk menguji kualitas dan validitas. Baru kemudian menjalankan pada dataset yang telah disiapkan. Hasilnya harus dinilai untuk memastikan apakah model tersebut dapat memenuhi tujuan data mining. Kelima, yaitu ada evaluasi. Temuan data kemudian akan dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan bisnis untuk menemukan apakah dapat digunakan di seluruh organisasi. Yang keenam, ada development. Pada tahapan akhir ini, temuan data mining akan dibagikan ke berbagai platform operasi bisnis dalam perusahaan. Next, ada manfaat dari data mining. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, ada memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat terus menganalisa dan mengoptimisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Yang kedua, membuat prediksi akurat atau perencanaan. Data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Yang ketiga, ada pengurangan biaya. Data mining memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Selanjutnya ada contoh penerapan data mining. Yang pertama ada manufaktur. Data mining dimanfaatkan seperti untuk menyesuaikan rencana Yang pertama ada komunikasi. Data mining digunakan untuk perusahaan multimedia dan telekomunikasi untuk memahami banyaknya data pelanggan, memprediksi perilaku mereka, dan menawarkan kampanye yang sesuai target dan relevan. Yang kedua ada asuransi. Penerapan lain data mining adalah pada industri asuransi. Perusahaan asuransi umumnya menggunakan teknik data mining untuk mendeteksi pada pengajuan klaim, analisa pelanggan, hingga untuk menemukan cara menawar produk kompetitif ke basis pelanggan yang ada.
Yang ketiga ada manufaktur. Data mining dimanfaatkan seperti untuk menyesuaikan rencana supply dan memperkirakan permintaan. Quality asuransi memprediksi aset produksi dan mengantisipasi pemeliharaan. Yang keempat ada retail, digunakan untuk membantu perusahaan mengoptimalkan kampanye pemasaran, meningkatkan hubungan pelanggan dan memperkirakan penjualan. Yang kelima ada contoh penerapan di dunia pendidikan, yaitu data mining membantu tenaga mendidik untuk mengakses data siswa, memprediksi tingkat pencapaian dan memberi pandangan tentang siswa atau sekelompok siswa mana saja yang membutuhkan perhatian yang ekstra. Dan yang terakhir, perbankan. Data mining membantu perusahaan jasa keuangan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang resiko pasar, mendeteksi penipuan, mengelola pemenuhan peraturan, dan untuk mendapatkan return optimal dari investasi pemasaran. Selanjutnya ada pentingnya dalam data mining bagi data scientist. Dalam pekerjaan, data scientist sering ditugaskan untuk menganalisis data yang dapat membantu bisnis. Agar dapat melakukannya, kita harus bisa mengkomunikasikan hasil dan pengamatan yang kompleks sehingga dapat dipahami dan ditindaklanjuti dari sisi bisnis. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat bila seorang data scientist dapat memiliki kemampuan di bidang data mining. Data mining akan membantu data scientist dalam menyusun data mentah, merumuskannya sehingga mengenali berbagai pola melalui algoritma matematika, dan komunikasi untuk membuka berbagai wawasan yang bermanfaat. Selanjutnya ada contoh penerapan data mining. Yang pertama, analisis pasar dan manajemen pelanggan. Yang kedua, ada analisis perusahaan dan manajemen risiko. Yang ketiga ada fraud detection. Kita langsung saja di pertama, yaitu analisis pasar dan manajemen pelanggan. Penerapan data mining yang paling umum dilakukan dalam sektor pemasaran. Penerapan ini meliputi beberapa hal yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan pelanggan, yang kedua ada profiling pelanggan, ada dua analisis kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada target pemasaran. Proses tahapan data mining ini dapat dilakukan dalam identifikasi produk yang tepat bagi kelompok pelanggan tertentu dan memprediksi faktor-faktor tertentu yang akan menarik pelanggan baru. Begitu pula data mining dapat mendukung relasi antara produk dan asosiasi pasar terhadap produk tertentu. Selanjutnya yang kedua ada analisis perusahaan dalam manajemen risiko. Data mining juga dapat diterapkan dalam proses analisis perusahaan untuk memprediksi retensi pelanggan hingga kontrol kualitas. Tidak hanya itu, data mining juga dapat diterapkan pada pengambilan keputusan untuk manajemen risiko dan analisis kompetitif perusahaan. Penerapan ini dilakukan dengan memantau kompetitor dan bagaimana kondisi pasar untuk mengelola target pelanggan atau strategi penerapan harga tertentu. Misalnya, data mining dapat digunakan dalam proses perencanaan keuangan dan evaluasi aset perusahaan lewat analisis dan prediksi arus kas, risiko keuangan, dan menganalisis tren. Data mining juga dapat digunakan untuk merangkum dan melakukan komparasi terhadap sumber daya terpakai dan pengeluaran. Hal ini memungkinkan perusahaan dapat merencanakan penyesuaian sumber daya. Dan yang ketiga ada fraud detection. Data mining juga dapat digunakan untuk mendeteksi fraud dalam sebuah sistem tertentu. Jadi di fraud detection ini bisa mendeteksi, data mining itu bisa mendeteksi di fraud ya, dalam sebuah sistem tertentu. Penggunaan data mining dapat memperkuat proses penyaringan data transaksi yang masuk dengan berbagai pendekatan teknis yang tadi telah dijelaskan di atas. Penerapan data mining jenis ini umum dipakai dalam perusahaan asuransi, telekomunikasi, hingga industri retail. Selanjutnya, di sini ada proses dari data mining. Yang pertama ada himpunan data atau pemahaman data, pengolahan data. Jadi kita mencari data mana yang akan kita proses.
Contohnya ada data cleaning, data integration, data reduction, data transformasi. Yang kedua ada metode data mining atau pemilihan metode sesuai karakter data. Di sini metode data mining itu ada 5. Yang pertama ada estimasi, yang kedua ada prediksi, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat ada clustering, dan yang terakhir ada asosiasi. Yang ketiga yaitu pengetahuan, yaitu pola, model, rumus, atau tree, rule, atau cluster. Jadi setelah kita menetapkan model data yang kita inginkan, kita lanjut akan menganalisis data itu akan dianalisis oleh metodenya. Kemudian kita akan mengetahui hasil bisa berupa pola, model, rumus, atau tree atau pohon, atau ruler, atau cluster. Selanjutnya, setelah mengetahui hasilnya, kita lanjut ada evaluasi atau isinya itu ada akurasi, ARMS, RMC, least ration, dan lain-lain. Jadi nanti ada yang namanya evaluasi dari data mining tersendiri. Selanjutnya ada yang pertama himpunan data atau dataset. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Yang kedua, jenis dataset ada 2, yaitu ada privat dan publik. Untuk privat dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian seperti bank, rumah sakit, industri, pabrik, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian ada public dataset. Jadi, dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Seperti contohnya ada UC repository, ada ACM KDD, ada Prediction.io. Jadi di public dataset ini bisa dibilang seperti sudah ada kesepakatan antara pihak yang akan diteliti untuk diteliti di data mining. Kemudian yang terakhir ada tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Selanjutnya ada dataset himpunan data. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya, di sini ada atribut, fitur, dimension. Jadi di sini ada berbagai atribut yang bisa dilihat di anak panah ini. Nah, kemudian ada kelas, label, atau target. Jadi di sini contohnya ada iris. Iris itu dibagi menjadi 3. Ada iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, di sini iris sentosa itu termasuk dari record, object, sampel, atau tuple. Nah, di sini nominalnya ini harusnya panahnya ke sini di petal width cm nih. Harusnya nominalnya 0,5. Untuk numeriknya itu di sini harusnya nih di petal like cm seperti iris versicolor nih ada 4,7, kemudian ada 4,5. Nah, itu termasuk dari numerik. Selanjutnya ada yang kedua metode data mining. Yang pertama saya akan tadi menjelaskan bahwa metode data mining itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada estimasi, yaitu menggunakan berbagai semacam supportnya itu memakai linear regression, natural network, super vector machine learning, dan lain sebagainya. Yang kedua ada prediksi atau peramalan, yaitu menggunakan sama ya dengan yang diestimasi, menggunakan linear regression, natural network, super vector machine learning, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada klasifikasi. Biasanya klasifikasi itu menggunakan Naive Bayes. Jadi untuk yang lain bisa saja, cuman pada umumnya itu kita biasanya menggunakan Naive Bayes. Yang keempat ada clustering. Clustering di sini juga menggunakan Kamens, Kamedon, Self-Organizing Map atau SOM, Fuzzy Kamens, dan lain sebagainya. Di clustering ini biasanya kita menggunakan dengan Kamens atau rumus biasanya. Kemudian yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi tersendiri menggunakan FP growth, a priori, coefficient of correlation, sequence, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga ada pengetahuan pola atau model. Jadi setelah kita memilih metode yang kita inginkan, nanti ada yang namanya pengetahuan atau model hasilnya ya. Yang pertama itu ada formula atau rumus atau fungsi regresi. Contohnya itu waktu tempuh 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampau plus 0,2 pemesanan. Biasanya itu ini adalah suatu contoh ya, ini masih contoh. Nanti setelah kita menganalisis data yang ingin kita analisis, nah ini biasanya kita mencari metode yang sesuai dengan data yang akan kita analisis. Nah, setelah kita sesuaikan dengan metode yang kita pilih, nanti rumusnya, nanti hasilnya akan bisa berupa rumus seperti ini. Yang kedua ada decision tree atau pohon keputusan. Sama yang saya jelaskan tadi, setelah kita menganalisis, intinya itu sesuai dengan apa yang kita analisis. Jadi kita lihat dulu data mana, apa yang kita cari di data itu dan kita analisis ya kan. Setelah kita analisis, kita mencari metode yang tepat, kemudian nanti hasilnya akan contohnya juga ada pohon keputusan seperti gambar di sini ya. Ini namanya pohon keputusan atau tree kalau bisa dijelaskan. Yang ketiga ada tingkat korelasi, yang keempat ada rule atau aturan, ini juga sama, ini hasilnya. Yang kelima adalah cluster atau clustering. Ini nanti hasilnya seperti ini, ada yang seperti ini. Ya tergantung ya. Yang penting itu kita itu di sini mencari apa dulu, data kita itu yang mau kita analisis itu apa. Selanjutnya ada yang keempat evaluasi atau akurasi. Di semua metode itu pasti ada evaluasinya. Kalau kita memilih metode estimasi itu biasanya error di root mean square error atau RMSE, MSE, MAP dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kita analisis prediction itu biasanya sama ya seperti estimasi. Yang ketiga itu ada klasifikasi, biasanya itu confusion marsing atau akuransi. Yang kedua ada ROC curve atau area under curve. Itu biasanya di errornya di yang area under curve ya. Yang keempat itu ada clustering. Biasanya itu ada dua juga internal evaluasi, yaitu Davis-Bulton Index dan Index. Kemudian ada eksternal evaluasi, eksternal maksudnya, ya seperti Rand-Measure, F-Measure, Jax Index, Malworks Index, Confusion Martic. Kemudian yang kelima ada asosiasi, Leaf Card atau Leaf Fraction. Yang kedua ada Precision and Recall atau F-Measure. Selanjutnya ada Grid for Classing the Ounce. Jadi yang tadi saya lihatkan, ini yang tadi ya, yang klasifikasi. Cara lain untuk membandingkan kinerja model klasifikasi adalah dengan menghitung luas area di bawah kurva ROC atau area under the curve atau AUS. Semakin besar nilai AUS, semakin baik pula kinerja model klasifikasi. Yang pertama, ini ada yang paling sempurna itu dinilai 0,90 sampai 1,00. Itu termasuk sempurna hasilnya ya. Yang kedua ada 0,80 sampai 0,90 itu termasuknya sudah baik. Yang ketiga ada 0,70 sampai 0,80 itu termasuknya ya standar biasa adil. Yang keempat itu ada 0,60 atau sampai 0,70 itu termasuknya buruk. Jadi rata-rata hampirnya tuh sepertinya sampai 0,70 itu ya, 0,6 sampai 0,70 termasuknya udah buruk. Kalau nilai hasilnya itu 0,50 sampai 0,60 itu dinyatakan gagal. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada kriteria evaluasi dan validasi model. Yang pertama akurasi, ukuran dari seberapa banyak model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Yang kedua, terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi tergantung pada data yang digunakan. Yang kedua ada kehandalan, ukuran di mana model data mini diterapkan pada dataset yang berbeda.
Yang kedua ada model data mining dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum yang sama terlepas dari data testing yang disediakan. Yang ketiga ada kegunaan. Kegunaan mencakupi berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Jadi keseimbangan di antaranya ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal. Yang handal atau akurat belum tentu juga yang berguna. Jadi saling terhubung ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.